Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marieta Cornelia Jalo dengan NIM 2015005. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup pada filum Solenderata, khususnya pada Obelia sp dan Aurelia sp. Nah teman-teman, seperti pada gambar di sini terdapat dua gambar, yaitu siklus hidup Obelia sp dan siklus hidup Aurelia sp. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu siklus hidup pada Obelia sp. Nah, pada siklus hidup Obelia sp ini terdapat polip Obelia dewasa yang bersifat diploid. Polip ini memiliki dua jenis, yaitu polip dengan tentakel yang berfungsi untuk menghasilkan makanan dan polip tanpa tentakel yang berfungsi sebagai reproduksi. Nah, reproduksinya ini secara aseksual. Polip tanpa tentakel ini melakukan reproduksi secara aseksual dan menghasilkan tunas. Nah, tunas ini disebut dengan tunas medusa. Selanjutnya, tunas medusa yang dihasilkan tersebut akan dilepaskan dari polip dan tumbuh menjadi medusa dewasa, seperti pada gambar ini. Nah teman-teman, di medusa dewasa itu akan terjadi proses reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual ini akan menghasilkan sel telur atau ovum dan sel sperma atau spermatozoid. Selanjutnya, ovum dan sperma yang dihasilkan tersebut dilepaskan di air dan bertemu sehingga terjadilah proses fertilisasi. Dari proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Zigot yang dihasilkan dari proses fertilisasi ini akan berkembang menjadi planula atau larva. Larva planula ini akan menempel di dasar laut dan tumbuh menjadi koloni, dan kemudian tumbuh menjadi koloni dewasa. Selanjutnya ialah siklus hidup dari Aurelia sp. Nah, di Aurelia sp ini terjadi dua proses reproduksi, yaitu secara seksual dan aseksual. Nah, kita langsung saja ke penjelasan mengenai siklus hidup dari Aurelia sp ini. Nah, medusa dewasa jantan dan betina yang diploid ini akan menghasilkan sel gamet, yaitu sperma dan sel telur yang haploid. Nah, sel telur ini akan dibuahi oleh sperma dan menghasilkan zigot. Setelah itu terjadilah proses fertilisasi secara eksternal di dalam air. Nah, zigot yang dihasilkan ini akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula, grastula, kemudian menjadi larva yang bersilia atau planula yang berbenang bebas selama beberapa waktu. Nah, setelah itu planula kemudian menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva polip yang berukuran kecil dan bertentakel yang disebut dengan skifistoma. Nah, polip skifistoma ini dapat membentuk tunas-tunas. Nah, pada bulan-bulan tertentu skifistoma ini akan melakukan strobilasi. Nah, strobilasi ini ialah proses pembelahan secara melintang pada ujung oral untuk menghasilkan setumpuk bakal medusa atau evira. Nah, evira yang dihasilkan ini akan terlepas satu persatu. Nah, setelah evira ini terlepas, semua skifistoma ini akan hidup sebagai polip. Nah, teman-teman, skifistoma ini dapat hidup hingga beberapa tahun. Lalu, evira ini akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa. Sekian penjelasan dari saya tentang siklus hidup dari